etika dalam bisnis internasional. Itu adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara dan tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Pentingnya etika bisnis internasional ini dalam perspektif makro itu bagi perusahaan adalah multinasional. Untuk yang pertama itu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan kita di tempat kita bekerja tanpa memandang budaya dan untuk etika itu sendiri. Dan yang kedua, mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pesaing. Nah, kita harus mengantisipasi di mana perusahaan pesaing itu sangat rentan terhadap kecurangan untuk menjatuhkan dari perusahaan di tempat kita bekerja itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu menghindari eksploitasi berlebihan oleh karena pihak perusahaan. Nah, karena terlalu banyaknya eksploitasi yang dilakukan perusahaan, jadi itu terlihat bimbang dari segi keputusannya. Kemudian yang keempat itu melindungi norma yang disepakati oleh kedua pihak. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada norma-norma moral yang umum pada internasional. Untuk yang pertama itu tahap menyesuaikan diri. Di mana menyesuaikan diri di sini berarti yang seperti yang tadi itu menyesuaikan diri kepada pekerjaan yang kita lakukan dengan etika kita yang baik seperti itu. Kemudian religiusme internasional. Pandangan ini mau mempertahankan kemurnian etika seperti di negerinya sendiri. Dr. Giorgio mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh negara sendiri dan tidak ada boleh menyesuaikan diri dengan norma-norma etis tempat lain. Jadi pengertiannya gini, religiusme itu sendiri itu adalah paham norma-norma yang pada negara tersebut yang tidak boleh diganggu atau mengcopy dari moral dari negara lain. Kemudian yang ketiga, immoralisme naif. Ini berarti dalam pandangan ini bisnis internasional tidak perlu berpegang pada norma-norma etika, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku secara internasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita di sini pada tahap ini tidak begitu dalam hal normanya, tapi kita harus menaati aturan-aturan hukum yang ada pada norma-norma tersebut. Kemudian next kita masuk ke di sini ada dumping. Nah, pengertian dari dumping itu adalah menjual sebuah produk dari perusahaan kita atau produk lokal kemudian dijual di negara lain dengan harga di bawah pasar dan kadang malah di bawah biaya produksi kita. Nah, jadi itu kita dirugikan sehingga ya itu sendiri dapat menyebabkan kerugian dari perusahaan lokal. Itu sangat tidak baik sekali. Kemudian lanjut. Oke, di sini ada keuntungan praktik dumping. Yang pertama itu membantu krisis pangan negara. Nah, di sini ditunjukkan membantu kasus pangan negara lain. Nah, kan sebuah negara itu ada kekurangan dari segi makanan. Nah, kita itu sebagai eksportir dari negara luar, importir dari negara luar, itu bisa memenuhi kecukupan pangan dari negara lain yang kekurangan itu sendiri. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, kita akan memperluas persaingan di sini, yang kemudian kita coba bersaing dan meningkatkan pangsa pasar itu sendiri. Dan yang tiga, menambah pendapatan devisa bagi negara eksportir. Nah, dari kita ekspor barang itu sendiri, kita akan menambah devisa untuk negara kita sendiri. Dan next kita masuk selanjutnya itu. Nah, di sini ada kerugian dari praktik dumping itu sendiri. Yang pertama, merusak tatanan harga produk sejenis. Nah, ini dia. Jika satu produk dijual dengan harga yang mahal, kemudian produk lainnya
yang sama itu dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu akan menjadikan konflik ya, dimana itu akan timbulnya permasalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mematikan prosedur kompetitor. Nah, dengan adanya perselisihan itu tadi sendiri ya, itu akan mematikan prosedur kompetitor, dimana prosedur ini enggan bersaing karena produk yang mereka tawarkan itu sama tapi harganya itu lebih murah seperti itu. Kemudian yang ketiga, eksportir berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, itu sendiri dengan mereka memberikan harga dengan barang yang sama tapi harganya yang lebih murah, maka eksportir itu tentu saja akan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Kemudian kita masuk ke nah, di sini ada aspek-aspek kritis dari korporasi multinasional. Nah, korporasi multinasional yang juga disebut korporasi tradisional dikenal dengan perusahaan yang memiliki investasi langsung dalam dua negara. Jadi perusahaan yang memiliki hubungan dengan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Nah, di sini di mana pada suatu negara itu mempunyai perusahaan tapi dia memiliki dua investasi itu dalam satu negara seperti itu. Kita masuk ke di sini ada 10 aturan internasional dalam mengatur keberlangsungan korporasi multinasional. Yang pertama itu, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Jadi tidak boleh secara sengaja itu mereka itu mengakibatkan kerugian langsung pada produsen atau eksportir mereka. Kemudian yang kedua, korporasi nasional itu harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara mereka beroperasi. Jelas ya. Yang ketiga, dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi pada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Kemudian yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia semua karyawan. Ini sangat penting sekali ya, di mana hak asasi manusia itu adalah hak semua karyawan dan kita tidak boleh membedakan karyawan satu dengan karyawan lainnya. Jadi mereka itu terlihat seimbang seperti itu. Dan sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan itu dia. Itu berarti kebudayaan itu memang dan norma-norma etis itu dalam kegiatan itu harus dihormati. Apalagi kebudayaan lokal ya, itu harus dilestarikan dan harus dihormati. Dan keenam itu, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair, yang adil. Mereka tidak boleh membayar dengan setengah-setengah dan menunggaknya terus-menerus. Kita ada yang ketujuh itu, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Nah, jika kita bergerak sendiri tentu itu sangat berat ya. Nah, kita juga bisa begitu dengan meminta bantuan pemerintah untuk mencapai background intensitas yang lebih tepat seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Di sini pada suatu perusahaan itu kan ada yang menjual sahamnya dan pasti ada negara yang memiliki saham perusahaan tersebut yang lebih tinggi. Nah, mereka tuh harus juga berperan dalam memikul tanggung jawab, di mana memiliki tanggung jawab atas kegiatan dan kegagalan dari perusahaan itu sendiri. Jadi mereka harus ikut campur tangan lah seperti itu, agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan dan hal-hal negatif lain. Dan yang 9 kita ada 9, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib
supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Jadi seperti misalnya Anda membangun pabrik itu di daerah tebing, maka Anda harus ikut campur tangan seperti itu untuk membangun fondasi yang kokoh agar para karyawan semuanya itu berjalan dengan sangat aman dan baik. Dan next, yang ke-10 itu mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang. Beroperasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Ini seperti ini ada satu negara nih, dia mau memproduksi apalah itu, tapi di negara yang satunya itu dia mau ekspor ke negara satunya, tapi negara satunya belum terlalu terkenal gitu. Tapi dengan cara mereka harus mempertimbangkan agar si negara ini bisa memakai produk yang mereka ekspor seperti itu ya, atau yang mereka produksi. Dan next kita ada ini dia masalah korupsi pada taraf internasional. Di sini ada beberapa mengapa penggunaan uang suap bertentangan dengan etika bisnis itu sendiri. Yang pertama, praktik suap itu melanggar etika pasar. Dengan adanya praktik suap, sumber daya pasar dilumpuhkan oleh para pesaing yang sedikit pun dapat mengaruhi proses penjualan. Dimana di sini dijelaskan bahwa korupsi itu akan mempengaruhi dan melumpuhkan para pesaing yang lebih sedikit dan itu juga akan mengaruhi dari segi proses penjualannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa orang tidak berhak mendapat ketidakseimbangan juga. Itu yang saya jelaskan barusan yang tadi itu, bahwa semua orang itu harus memiliki keseimbangan yang sama antara penilaiannya dengan satu yang lain itu sama rata, tidak ada yang satu ini diunggulkan yang satu ini tidak diunggulkan seperti itu. Dan yang ketiga, banyak kasus lain di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan, kemudian membagi barang langka dengan praktik suap mengakibatkan ini seperti yang terjadi pada awal-awal corona. Itu kan ada masker itu kan ada kan, produksi masker itu masih ada, tapi mereka menyembunyikan atau membilang produk tersebut langka dengan cara menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, praktek suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal. Tentu saja praktek suap, namanya juga suap, itu seperti ilegal. Kalian dibayar untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka itu baik, tapi itu tidak baik untuk segi ekonomi, di mana itu bisa merugikan untuk perusahaan yang lain atau konsumen itu sendiri. Kemudian di sini saya ambil contoh kasusnya itu ya, kasus antara Alphabet dengan Facebook. Itu pada tahun 2016. Di tengah-tengah spekulasi bahwa hoax yang tersebar di media sosial mungkin telah mempengaruhi pada pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016, perusahaan raksasa seperti Facebook dan Google memilih mengabaikan kemungkinan itu. Namun itu semua berubah pada tahun 2017. Ada perubahan pada tahun 2017, yaitu Facebook dan Google itu memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penempatan iklan-iklan keduanya, yang mengatakan bahwa mereka menemukan akun yang terkait dengan pemerintahan Rusia. Facebook ini juga melaporkan ada sekitar 3.000 iklan, banyak sekali, 3.000 iklan terkait dengan Kremlin yang bertujuan untuk membagi negara yang telah diberi pada platformnya.